Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di Lensa Bung Salim 55 TV, selalu keren. Pemirsa 55 TV, sebuah kota tidak hanya dinilai dari gedung-gedung tinggi, namun taman yang indah atau trotoar yang bersih. Sebuah kota juga dinilai dari cara pemerintah memperlakukan rakyat kecil yang setiap hari berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Saat ini kita akan membahas satu persoalan yang terus menjadi perdebatan di Kota Makassar. Bagaimana nasib pedagang kaki lima? Dari Permendagri nomor 41 tahun 2012 mengamanatkan penataan sekaligus pemberdayaan. Namun pertanyaannya, apakah yang terjadi di lapangan benar-benar pemberdayaan atau penataan selama ini lebih banyak dirasakan sebagai penertiban? Mengapa keluhan para PKL terus muncul? Mengapa masih banyak yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut hidup mereka? Untuk membahas telah hadir tokoh sejak lama mengikuti persoalan ini, Ketua Dewan Anti Korupsi atau DERAK, sekaligus beliau adalah mantan anggota DPRD Kota Makassar tahun 2004-2009 yang selalu peduli terhadap masyarakat kecil, Bapak Zulkifli Him ST. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat. Jadi melihat anunya ini, perkembangan yang lagi marak-maraknya nih, Pak, PKL ini gimana? Terima kasih, Bang. Jadi kalau saya melihat bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar terkait dengan penertiban pedagang kaki lima itu, yakin saya bahwa mereka tidak mempelajari dan tidak memperhatikan Kepmendagri nomor 1 2012. Di situ kan sudah diamanahkan bahwa seandainya kita mau melakukan penertiban, maka kita harus dahului dulu dengan pendataan berapa jumlah pedagang kaki lima, kemudian kita panggil dia untuk duduk, untuk kemudian menyampaikan bahwa ada masalah-masalah seperti ini. Kemudian tentu kalau mereka melakukan protes dalam pertemuan-pertemuan itu, pemerintah wajib untuk menyediakan tempat sebelum ada penertiban. Oke, Bung Jul. Jika kita membaca Permendagri 41 2012, semangat utamanya adalah pemberdayaan, kan? Jadi menurut Bung, apakah semangat itu masih dilihat di Makassar hari ini? Sama sekali tidak ada perhatian ke arah semangat itu, karena seandainya pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh Saudara Wali Kota Munafir Airpudin itu dilakukan semangat, tentu tidak dilakukan penertiban seperti yang terjadi sekarang. Ini saya melihat mulai dari awal, saya cermati terus perkembangan bahwa mereka cuma mau melakukan penertiban dengan cara tidak melibatkan dulu pedagang kaki lima, kemudian mensomasi mereka atau memberikan surat peringatan melalui perangkat-perangkat kelurahan atau kecamatan 1, 2, 3, kemudian kalau tidak ada respon, dan pasti tidak ada respon, itu dilakukan penertiban. Padahal sebenarnya yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kota berdasarkan Kepmendagri itu nomor 41 2012, itu kita harus sediakan sarana dan prasarana. Kita tunjukkan dulu di mana kau bisa tempat berusaha pengganti daripada tempat muskar yang ada. Ini tidak. Begitu sampai 3 kali, bahkan yang paling beringas lagi kemudian kadangkala terjadi kekacauan di situ. Itu dilakukan oleh Satpol yang tidak juga mengerti tentang keberadaan Kepmendagri nomor 41 itu 2012. Di sana kan sudah diamanahkan itu. Betul. Bahwa ada standar SOP untuk Satpol. Tidak boleh sama sekali dilakukan penertiban dengan kasar. Dia harus humanis kalaupun terjadi penertiban. Tapi ini kan kalau kemudian tidak ada upaya-upaya oleh pemerintah kota untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, tentu pedagang kaki lima setengah mati.
Jadi apa kesalahan paling mendasar yang dilakukan pemerintah kota ketika menangani persoalan PKL ini? Kesalahan yang paling besar yang dilakukan adalah karena mereka tidak menyampaikan hak-hak daripada pedagang kaki lima. Ya. Keinginannya hanya bagaimana kemudian kota ini tidak ada pedagang kaki lima. Saya yakinnya bahwa mereka ini sebenarnya dalam kurung Pak Wali Kota tidak diberikan masukan-masukan oleh perangkat-perangkat daerahnya, dinas-dinasti dan sebagainya yang terkait dengan itu. Kemudian hanya bagaimana kemudian pedagang kaki lima tidak ada di mana-mana. Karena mereka juga saya yakin dia lahir daripada pengusaha, mestinya harus terbalik memperhatikan ini, karena saya yakin 60% daripada pendapatan dari itu bersumber dari UKM dan pedagang kaki lima, dan 70% dari itu hasilnya dari pedagang kaki lima. Itu Bang. Bung Jul, menurut Anda apakah pemerintah selama ini fokus menghilangkan keberadaan PKL dari ruang publik daripada meningkatkan kesejahteraan mereka? Ya, itu betul. Hanya fokusnya saya melihat bagaimana kemudian pedagang kaki lima itu tidak ada di mana-mana. Dan fokusnya tidak pernah melakukan komunikasi akurat terhadap pedagang kaki lima. Bagaimana kemudian kita bisa duduk dulu. Kalau perlu duduk bareng minum kopi. Ya. Kita lakukan apa yang diinginkan pemerintah kota. Karena memang juga kita sadari bahwa kota ini tidak perlu juga penuh dengan pedagang kaki lima mengganggu. Tapi kalau kondisi saat ini saya melihat bahwa apa yang dilakukan pedagang kaki lima masih wajar-wajar saja. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah pertama, karena dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh perdanya, yaitu tidak menunjukkan di mana zona merah yang betul-betul dilarang oleh pedagang kaki lima untuk pedagang kaki lima, di mana zona kuningnya dan di mana zona hijau. Itu yang tidak pernah dilakukan. Mestinya kalau kemudian kita tidak perlu lagi melakukan tekanan-tekanan karena pedagang kaki lima melihat bahwa kami dilarang di sini ada zona merah, itu pasti tidak terjadi seperti saat ini. Ini kan kacau. Pemerintah kota tidak pernah melakukan apa yang dituangkan di dalam perdanya. Itu perda nomor 10 kalau saya tidak salah. 2 kali itu junto perda nomor 15, mungkin lagi ada untuk perda kota pedagang kaki lima, itu yang tidak pernah dia lihat. Jadi seperti itu Bang Sari. Bung, di sini kan ada beberapa PKL di lapangan, teman-teman media memberitakan bahwa ada solusi tempat yang diberikan oleh pada PKL. Namun di lapangan kami cek teman-teman media yang 55 TV, dia tidak pernah diberikan solusi, langsung diadakan pembongkaran. Dari situlah bagaimana Bung melihat ini? Benar tidak diberikan solusi? Jadi kalau saya lihat dan amati terus solusi-solusi yang diberikan oleh wali kota saat ini. Saya tidak berbicara masalah wali kota Pak Ilham sama Pak Dhani. Ya. Tapi yang sekarang ini saya tidak pernah seperti yang disampaikan tadi bahwa ada ruang-ruang yang kemudian bisa dilakukan untuk pedagang kaki lima. Seperti wali kota dulu, Pak Ilham dulu itu membiarkan pedagang kaki lima berkembang dengan cara kalau kemudian dia melihat bahwa ada ketidakrapihan di sana, dia suruh bahwa kamu menegur langsung. Ya, dia tegur, cuma dia berikan solusi, berikan bunga supaya hijau dan tidak kelihatan kotor. Upayakan kau parkir dengan baik, sehingga itu namanya pembinaan itu. Tapi sekarang ini kan kemudian saya lihat tidak ada sama sekali cara itu, apalagi menyiapkan tempat atau lokasi yang kita maksud tadi. Coba sebutkan saya di mana yang pernah ditunjuk lokasi. Saya juga sampaikan bahwa konsentrasi kepada satu titik untuk pedagang kaki lima itu sangat tidak tepat, karena walaupun tersedia tempatnya tapi tidak ada pembeli, mau hidup apa dia? Contohnya juga dulu di Karebos itu, Kanderong, saya sudah 480 situ ruang-ruang untuk pedagang kaki lima. Tapi kemudian ketika pedagang kaki lima ditawari untuk mengambil dana pinjaman 50 juta rupiah per satu gerobak, satu tempat, mereka juga tidak mau karena saya pikir apa yang saya pakai mengembalikan, tidak ada pembeli kan. Jadi memang pedagang kaki lima itu tidak bisa sama sekali disentralisasi.
Maksudnya satu berkumpul di situ. Jadi saya tawarkan di setiap ruang-ruang yang ada di kelurahan atau di kecamatan, disitulah tempatnya dia. Bahkan kalau di depan rumahnya mau melakukan penjualan kaki lima, itu direspon dengan penataan, menyiapkan anggaran, karena itu memang amanah daripada undang-undang dan Kemendagri serta Perda sendiri. Jadi turunan-turunannya itu memang pedagang kaki lima ada hak untuk hidup di Kota Makassar ini. Bung Jul, dari berbagai pengaduan atau yang didapati di lapangan yang Bung terima, apa luka yang terbesar dirasakan oleh PKL? Luka yang paling besar adalah kehilangan mata pencaharian. Di antara 25.000 pedagang kaki lima yang saya catat, dikali dengan 3 keluarga atau sampai 4, maka 100.000 yang kemungkinan kehilangan pendapatan dan kehilangan untuk makan setiap hari. Pertanyaannya, kira-kira dampaknya ini, yakin saya pasti lari ke begal-begal. Dan itu kemudian bisa terbukti ketika Polrestabes menangkap seberapa banyak yang melakukan begal-begal. Ternyata 40% itu datang dari anak-anak pedagang kaki lima. Ini yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, dalam kurung Saudara Wali Kota Munapri Arpuding atau API. Itu Bang. Itu yang menjadi yang menjadi resikonya sekarang. Iya. Kenapa pihak-pihak yang lain, dalam hal ini kepolisian, tidak memberikan saran kepada Bapak Wali Kota? Tidak ada, atau bagaimana Bapak bisa sampaikan ke pihak-pihak lain, DPR, supaya bisa ini bukan satu untuk ketertiban saja atau keindahan kota yang saya katakan. Gimana itu? Jadi memang kalau kepolisian mereka tidak punya tendensi ke situ untuk hak, tetapi yang teman-teman 50 anggota DPR-nya, 50 anggota DPR yang ada sekarang ini mestinya, karena ada juga ruang komisi yang membidangi itu, saya pertanyakan, bahkan melalui saya mau pasang banner-banner atau baliho itu, kemana saudara-saudaraku semua ini? 50 anggota DPR, waktu kau kampanye dulu, kau mau pergunakan pedagang kaki lima bagaimana membantu modal, bagaimana membantu menata, bagaimana membantu pembiayaan, tetapi faktanya suara pun kosong. Jadi saya mudah-mudahan semua pedagang kaki lima berserta keluarga itu tidak catat itu 50 anggota DPR yang ada sekarang. Itu kewajiban mereka dia itu, untuk melindungi pedagang kaki lima. Ada perda, ada undang-undang, ada Kemendagri. Masa mau dilabrak oleh kepentingan yang tidak jelas juga? Jika Permendagri dijalankan secara utuh, apakah konflik antara pemerintah dan PKL sebenarnya bisa dihindari, Bung? Namun sebelumnya kita akan kunci dulu, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat
harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Oke, kita kembali lagi dengan lensa Bung Salim. Namun sebelum kita ke segmen berikutnya, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Jika Permendagri dijalankan secara utuh, apakah konflik antara pemerintah dan PKL sebenarnya bisa dihindari? Silakan, Bung. Ya, jadi seandainya pemerintah kota melakukan apa yang disampaikan di dalam amanah Kemendagri nomor 41 2012 itu, saya yakinnya bahwa konflik ini tidak terjadi. Karena di sana sudah jelas dikatakan bahwa pemerintah kota atau pemerintah daerah semuanya itu harus wajib dan tunduk kepada aturan itu. Bagaimana kemudian membina pedagang kaki lima, menganggarkan pedagang kaki lima, menata sebaik mungkin pedagang kaki lima, agar kemudian bisa hidup di dalam satu kota atau satu daerah yang memang betul-betul itu diharapkan di dalam perkembangan sebuah kota. Kita ingat dulu Jakarta tahun 70-an 80, ruan-ruannya dipenuhi dengan pedagang kaki lima, tapi karena mereka melakukan komunikasi dengan baik dengan pedagang kaki lima dan mengikuti aturan-aturan sehingga tertata secara akurat dan sampai sekarang alhamdulillah maju terus. Banyak PKL yang mengaku hanya bertemu pemerintah ketika akan ditertibkan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pemerintah ini? Dengan alasan sudah ada SP1, SP2, SP3. Sedangkan temuan di lapangan SP1 itu di zaman Bapak Dani Pomanto. SP2 dilanjutkan oleh menurut salah satu di lurah di Kecamatan Bontoala di samping SMK 2 itu mengatakan bahwa sudah ada SP2. Itu SP1-nya sudah sejak dari apakah itu sah-sah saja? Itu tidak sah karena kebijakan kan lain. Yang kedua, saya melihat bahwa pemerintah sekarang ini, pemerintah Kota Makassar, sebelum melakukan menyampaikan surat somasi atau peringatan kepada para pedagang, itu kan banyak waktu-waktu yang dia buang untuk tidak melakukan harusnya ada sosialisasi. Dan sebenarnya sosialisasi dan pendekatan secara baik itu wajib menurut aturan Kemendagri 41 dan 12 itu. Justru ini yang tidak dilakukan sehingga yang hanya karena saya tidak tahu nih Pak Wali siapa pendampingnya sehingga betul-betul lupa dan dia hanya melakukan peringatan somasi 1, 2, 3 omong kosong itu. Saya kan kemarin ketemu dengan pedagang kaki di samping Almarkas. Mereka bilang saya sudah dapat somasi kedua. Peringatan kedua itu artinya ada somasi pertama. Jadi bukan somasi waktu Pak Wali, Pak Ilham atau Pak Dani kedua. Tidak ada. Jadi dia lakukan itu hanya kemudian bagaimana berikan saja sampai somasi ketiga tidak kita sikat. Saya ingatkan teman-teman yang ada di Sapol, sebenarnya kau kalau lakukan dengan kondisi perbuatan seperti itu melanggar Kemendagri dan ada sanksi sebenarnya yang dilakukan untuk itu. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah Kota Makassar ini sama sekali tidak memperdulikan keberadaan pedagang kaki lima. Mereka punya hak-hak semua itu. Ada hak-haknya itu. Jadi kalau kemudian hak-hak pedagang kaki lima tidak disampaikan, itu artinya sama dengan pemerintah kota tidak memperdulikan pedagang kaki lima. Jadi saya melihat di lapangan sendiri, teman-teman sendiri beberapa media, memang wali kota ini tidak pernah turun ke lapangan, ke masyarakat. Yang ada hanyalah pihak kepolisian, camat-camatnya. Namun harusnya dia sosialisasi Pak ya, Bung ya, bahwa dia harus penataan minimal tidak terjadi penggusuran atau gimana. Apakah ada data yang menunjukkan kehidupan PKL menjadi lebih baik setelah berbagai kebijakan penataan selama ini? Kalau dari segi kebijakan oleh pemerintah Kota Makassar, sama sekali kesejahteraan pedagang kaki lima itu nol. Terbukti sekarang
bukan saja kebijakan yang bisa kemudian bisa dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, tapi malah sebaliknya, penggusuran, peniadaan pedagang kaki lima. Saya kurang tahu mau di mana ini keluarga semua pedagang kaki lima yang berjumlah kurang lebih 100.000. Pedagang kaki lima di Makassar itu bang 25.000. Dikali keluarga minimal 3 atau 400.000. Pertanyaan saya kira-kira di mana tanggung jawab pemerintah kota ketika kemudian semua dia rampas hak-hak pedagang kaki lima termasuk pendapatan setiap harinya, padahal yang dia cari hanya sesuap nasi, saudara Bun Salim. Jadi selama ini pemerintah kota tidak pernah duduk sungguh-sungguh mendengarkan kebutuhan PKL sebelum mengambil keputusan ya, Bung? Yakin saya tidak pernah dia lakukan itu, karena pasti kalau dia lakukan ada komunikasi ke pihak kami bahwa kami dipanggil untuk tentu barangkali menerima aspirasi dan lain sebagainya, hak-hak mereka, tapi selama ini saya yakin tidak pernah dilakukan itu. Sekali lagi tidak pernah dilakukan itu oleh pemerintah kota. Justru saya pertanyakan di mana dinas-dinas yang terkait dengan itu, dengan pedagang kaki Hanya lima. Satpol ya yang diturunkan. Satpol juga kasihan karena dia seringkali melabrak daripada standar operasional yang harus dilakukan oleh mereka. Karena berdasarkan Kemendagri nomor 41 2012, Satpolnya itu harus melakukan dengan cara humanis, harus komunikasi secara kuat, tidak boleh sama sekali melakukan penertiban secara paksa apapun hasilnya di lapangan. Tapi kalau itu perintah, apapun itu Satpol pasti harus ikut ya. Misalkan, oh Pak nggak bisa nih Pak Wali atau Pak Kadis nggak bisa ini, saya harus begini. Ini kan kasihan masyarakat. Satpol nurut-nurut aja kan. Sebenarnya kalau pimpinan Satpol yang cerdas, dia harus mengingatkan kepada pimpinannya, termasuk wali kotanya, bahwa ini nggak bisa kita lakukan karena kita melanggar atau melabrak ini, aturan ini dan turunan-turunannya. Karena kalau undang-undang sampai ke Mendagri, sampai aturan di provinsi, aturan di kota, sampai SK, 100% dia labrak kalau kemudian dia melakukan dengan cara-cara seperti yang dilakukan sekarang ini. 100% dia labrak. Pertanyaan kita ini, ya seperti yang dipertanyakan Bun Salim, adakah kemudian kita atau Satpolnya harus membantah? Semestinya kalau Satpol atau pimpinan Satpol yang cerdas, dia harus sampaikan Pak Walinya bahwa kita tidak bisa lakukan seperti ini Pak Wali. Walaupun itu harus lepas jabatan. Karena kan orang jabatan. Ya sebenarnya harus begitu. Dan itulah sebenarnya yang paling bagus dilakukan. Tapi rata-rata saya lihat mengikuti perintah walaupun perintah salah. Itu berbahaya. Ketika seorang PKL kehilangan tempat usaha dan penghasilannya turun, siapa yang harus bertanggung jawab? Jawabannya sudah pasti, apalagi membuat ketidakpastian ini adalah pemerintah kota. Yang bertanggung jawab itu adalah wali kotanya. Wali kotanya, saudara Api ini, Munafri Puding kemudian harus bertanggung jawab terhadap kehilangan pendapatan oleh pedagang kaki lima, 25.000 pedagang kaki lima ditambah dengan keluarganya. Kasihan itu. Yang bertanggung jawab adalah yang menghilangkan pendapatannya setiap hari. Pertanyaannya siapa yang menghilangkan? Tentu wali kota dengan perangkatnya. Itu Bang Salim. Jika kembali dibolak maksudnya dibalik, wali kota yang menjadi masyarakat dan masyarakat PKL itu yang menindak wali kota. Misalkan dia yang digusur, dianggaplah dia yang jadi PKL. Gimana perasaan seorang wali kota itu? Nah justru itu kemudian, kira-kira kalau dibalik seperti itu, kemudian keluarganya Pak Wali Kota tidak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan tidak bisa makan dan sebagainya, umpama. Tapi itu kan tidak mungkin, beliau kan orang yang hebat. Ya. Jadi kalau dibalik seperti itu yang saya bilang, di mana perasaannya ini? Andai kata dia bisa cerdas, kalau saya balik ini ke diri saya menjadi pedagang kaki lima, keluarganya masih ada anak-anak yang saya lihat kemarin itu masih ada 4 tahun 5 tahun anaknya menangis karena tidak ada lagi mampu dibelikan susu, karena tidak ada pendapatan orang tuanya, karena pedagang kaki lima. Inilah yang menjadi tanggung jawab penuh. Sehingga kalau saya katakan dekata dibalik wali kota jadi pedagang kaki lima, dia juga akan seperti apa yang diprotes oleh pedagang kaki lima. Ini satu rekor yang sangat ini ya,
di zaman Munafri Arifudin ini atau Bung Api ini jadi wali kota, berapa wali kota yang di depan-depannya tidak ada penggusuran yang sehebat ini? Apakah memang dia punya target tersendiri atau gimana? Saya perhatikan sejak orang tua saya menjadi anggota DPR dulu, kemudian wali kotanya itu mulai Pak Tompo, Ya. Abustam sampai Suwahyo, Yan Zirai, Dan si Pak Amiruddin Maula, sampai ke kita Aco. punya sahabat Aco dan Pak Dani, tidak ada satupun kemudian ini kebijakan yang nyata-nyata sengaja untuk melibas secara keseluruhan pedagang kaki lima kecuali Munafri Arifudin. Tapi Kebijakannya. ada beberapa yang dikatakan bahwa ini sudah SP2, SP3-nya hampir bersatu duluan yang SP2 itu bersamaan atau duluan yang dibongkar yang nggak punya. Tapi misalkan salah satu anggota dewan Kota Makassar itu punya punya PKL yang tidak padahal dia di atas trotoar, membangun di atas trotoar. Bagaimana pendapat? Apakah ini ada pengecualian? Justru kalau saya katakan bahwa kalau memang kemudian ini adalah aturan, tidak ada yang bisa kecuali, termasuk anggota dewan. Ya. Jadi kalau anggota dewan ada yang seperti itu, catat dia, jangan pernah berikan suaramu kepada mereka karena mereka sifatnya tidak adil. Pemerintah kota juga tidak adil. Kalau kemudian harus ada yang dilibas satu, yang kemudian harus tidak diapa-apakan satu, itu yang sebenarnya yang dikeluhkan juga oleh pedagang. Bukan cuma satu, Bang. Saya perhatikan ini sepanjang, nanti pada akhir ini saya akan sampaikan harapan saya kepada wali kota bahwa keadilan kau belum bisa terapkan di antara semua pedagang kaki lima. Padahal dekat-dekat dari situ ya yang dibongkar, yang habis dibongkar itu melihat, loh kok itu tidak dibongkar? Ada apa? Itu kan yang paling miris ya. Jadi dia mempergunakan jabatannya untuk menekan mungkin Pak Wali Kota atau perangkatnya, sehingga walaupun sebenarnya seharusnya kalau saya anggota dewan, karena saya pernah juga anggota dewan, apa yang dilakukan pemerintah kota kalau memang kemudian kita mendukung, maka kalau saya jadi orang yang sebutkan tadi, saya dulu membongkar itu untuk menjadi contoh yang terbaik. Bukan malah ini ya. Bukan malah kita yang bertahan kemudian menentang. Boleh saja kalau kau tidak dibongkar itu, bisa saya mobilisasi massa untuk kemudian memprotes kenapa ini tidak dibongkar. Kan itu menjadi persoalan lain lagi. Ya kan, Ban Salim? Ya, betul. Apakah Anda melihat adanya kesenjangan antara janji pemberdayaan dan kenyataan di lapangan? Di zaman-zaman beliau ingin jadi wali kota, begitu dekatnya dengan PKL, bahkan masuk di warkop, yang ada fotonya, masyarakat memperlihatkan gimana janjinya, bagaimana apanya. Itu yang terjadi. Jadi betul sekali Ban Salim bahwa kemungkinan besar ini Pak Wali tidak lagi memperhatikan apa-apa yang pernah disampaikan ketika orasi dulu untuk dipilih menjadi wali kota. Ya. Dan kesenjangan ini semakin meluas ketika kemudian terbukti bahwa sudah 70% sekarang pedagang kaki lima yang ada sudah ditertibkan secara keseluruhan. Mereka tidak mungkin mengingat apa janji-janjinya, bebas sampah, bebas bebas sampah, pedagang kaki lima saya lindungi, pedagang kaki saya biayai, tapi itu kemudian buktinya hanya berbanding terbalik daripada apa yang dia ucapkan. Sehingga saya pikir bahwa pemimpin seperti ini harus dipertimbangkan kemudian untuk pemilu yang akan datang. Yang paling unik di sini, kalau itu memang ini kan sampai ada yang puluhan tahun, dia sudah pasang token listrik. Dia ngambil cicilan kur ya, dan dia dipungut sampah. Kenapa tiba-tiba saja yang tidak masuk akal? Kenapa pembiarannya lama sekali? Sedangkan tiba-tiba langsung, kenapa tidak harus diberikan sosialisasi atau gimana? Sehingga utang-utangnya sampai saat ini para PKL itu jadi BI checking. Ya. Gimana? Kan alasannya ada pernyataannya Pak Api. Dia bilang nanti kita tawari ukur untuk untuk PKL. Tapi benarkah itu? Apakah itu janji-janji seperti saat dia pilkada dulu?
Jadi itu yang dia tidak sadari, bahwa dulu ketika kemudian saya berkampanye, segala macam janji-janji, termasuk janji-janji yang kita sampaikan tadi, token dan sebagainya, sehingga pedagang kaki lima mengambil dan kemudian tidak berjalan secara akurat dan menjadi beban mereka. Itu sebenarnya yang kalau saya beberapa kali menganalisis ini, beberapa program-program Pak Wali yang tidak dilaksanakan secara baik, termasuk yang tadi, itu adalah fatal untuk kemudian. Jadi saya ingatkan kepada tim-timnya, kepada orang-orang dekatnya, kepada perangkat daerahnya, untuk berhati-hati melakukan kondisi ini. Dan ingat, paling fatal adalah penggusuran dan penertiban PKL yang sementara berlangsung ini. Sampai saat ini, Bung, ada beberapa masyarakat PKL ya, atau orang pengusaha kaki lima ini, sampai dia katakan, gimana saya bisa bayar utang untuk makan sehari-hari, setelah ini tidak bisa lagi. Dan itu terbukti. Yang sangat miris di sini, apakah pihak bank akan memutihkan utangnya dia? Karena janjinya, apakah ada solusinya? Betul tidak bisa wali kota ini membuktikan ucapannya itu. Kalau dia di beberapa berita di media-media lain, dia memberitakan itu statementnya. Kira-kira yakin tidak dengan? Jadi sebenarnya kalau aturan-aturan yang ada di pemerintah kota bahkan pernah dijalankan, itu pedagang kaki lima tidak perlu mengumpulkan di bank. Kalau memang pemerintah kota perhatikan, kan ada anggaran, Bang, di perkoperasian itu. Kadang-kala 50 juta per pedagang, atau apalagi kalau dibawanya. Itu yang harus diperjuangkan penganggarannya, mendata semua pedagang kaki lima, kira-kira yang layak saya berikan untuk sementara ini supaya bisa berjalan. Kan berjalan. Tidak perlu secara keseluruhan, secara bersama-sama, tetapi tahun ini kemudian sekian, pedagang kaki lima tahun ini sekian. Jadi tidak perlu dia terlibat di perbankan, karena perbankan itu terlalu, walaupun dikatakan bahwa tidak perlu ada jaminan dan sebagainya, pengurusannya. Tapi ada jaminan loh, Pak. Itu yang lebih fatal lagi. Ada jaminan. Karena saya lihat kurs saja yang sudah undang-undang katakan tidak ada jaminan, kok kalau kita di bank masih minta jaminan, walaupun apakah itu BPKB atau sertifikat, itu yang dia minta jaminan. Padahal kan aturannya tidak perlu jaminan. Apalagi pedagang kaki lima, di mana dia mau ambil jaminan? Yang saya tekankan bahwa bagaimana pemerintah kota kemudian kalau memang betul-betul memperhatikan pedagang kaki lima, tidak perlu dia mengutang di bank, tapi menganggarkan di dinas terkait untuk kemudian dia berikan kepada pedagang kaki lima, bisa dalam bentuk dana hibah. Itu dibenarkan oleh undang-undang dan aturan. Jadi tidak perlu pedagang kaki lima, cukup 20 juta, saya pikir sudah berjalan secara baik aturan-aturan. Tapi yang kalau sudah berjalan gini, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang jelas yang bertanggung jawab itu dengan amat terpaksa siapa yang mengambil dana, tentu PKL. Mereka yang menjanji-janji dulu sudah lepas tanggung jawabnya. Tetapi kemudian saya yakin bahwa itu menjadi memori. Jadi semakin tergerus ekonominya mereka itu. Jelas. Jadi itu sangat kasihan. Saya beberapa kali katakan bahwa sudah jatuh terhimpit tangga lagi. Karena dia sudah dibebani hutang, kemudian disikat lagi, sama sekali tidak bisa lagi berjualan. Jadi pertanyaan, sekali saya bilang pertanyaan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ini terhadap semua keluarga pedagang kaki lima yang ada? Rata-rata dia mempunyai keluarga minimal 4 orang, 100.000. Ya, semakin menarik pembahasan kita bersama Bung Zulkifli. Namun kita akan jeda sejenak setelah yang mau lewat ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat
yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Kita kembali ke segmen berikutnya. Bung, ini sudah 2 bulan menunggu solusi dari wali kota untuk diberikan kepastian. Yang terdengar hanya relokasi, namun mereka khawatir jika relokasi ini diberikan ke tempat yang tidak layak, bukan keuntungan namun kerugian bertambah berat bagi mereka. Mereka hanya meminta kembali kepada tempat semula. Dan mereka berjanji untuk menata sehingga menarik dan bersih. Jadi memang dari awal saya katakan bahwa pemerintah Kota Makassar sudah melakukan langkah-langkah yang tidak akurat, tidak sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Kependagri itu beserta turunan-turunannya. Kalau kemudian kita melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, itu dimulai dengan pendataan, kemudian memanggil dia untuk berkomunikasi secara baik, dan kita tentukan dulu di mana relokasinya kalau pedagang kaki lima mau menyampaikan relokasi. Tapi kalau kemudian langsung diberikan surat peringatan 1, 2, 3 bongkar, inilah yang saya bilang bahwa sama sekali pemerintah kota tidak membaca undang-undang dan Kependagri sampai turunan-turunannya. Tidak mempelajari. Sebab tidak akan terjadi kemudian ini janji-janji mereka, kalau memang dijanjikan bahwa setelah dibongkar baru saya berikan kau relokasi. Tidak seperti itu aturannya. Disiapkan dulu relokasi, kemudian kalau cocok baru ditertibkan, iya kan, baru pindah ke sana. Tapi harapan kemudian saya bilang cocok yang dibilang pedagang kaki lima, tidak akan mungkin saya mau mengisi walaupun ada relokasi, karena saya yakin tidak mungkin juga, jangan sampai ada tempat tidak ada pembeli. Jadi lebih bagus relokasinya itu yang ada, di mana dia menjual di situ, kira-kira bagaimana penataannya supaya lebih tidak lagi yang dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan yang dikatakan selalu jorok sampah-sampah itu. Jadi itu sekali lagi dari awal memang langkahnya pemerintah kota salah. Jadi mereka berharap agar wali kota atau pemerintah kota menjadikan pedagang kaki lima ini jadi aksesoris kota, bukan sebagai sampah kota yang harus dibasmi. Apa misalkan kontribusi PD Pasar juga, apa sih selama ini kontribusi PD Pasar terhadap PK5 yang selalu menarik kontribusi? Jadi saya katakan memang pedagang kaki lima itu bukan sampah, tapi dia adalah, kalau kita tata, kalau pemerintah kota cerdas, dia tata pedagang kaki lima itu pasti sudah menjadi aksesoris kota. Yakin saya bahwa beberapa kalau ada turis-turis dari luar atau turis lokal, pasti kalau dia mau ke Makassar ada pedagang kaki lima sini ada. Kalau itu ditata, kita jadikan dia aksesoris. Ini kan pemikirannya seolah-olah kalau kemudian ada pedagang kaki lima itu kotor, identik dengan sampah. Kami bukan sampah. Kami bukan sampah. Kami butuh apa yang diamanahkan oleh aturan, itu yang kau sosialisasikan kepada kami semua untuk lakukan perbaikan kehidupan. Yakin saya tanpa pedagang kaki lima kota ini akan mati. Tapi kalau pedagang kaki lima kemudian pedagang kaki lima berkembang,
siapa yang menjaga kota sampai 24 jam ke depan? Dari pagi sampai 24 jam itu kan pedagang kaki lima. Kalau kemudian ini nanti tidak ada sama sekali pedagang kaki lima, yakin mati kota Makassar. Dan kedua, berikutnya adalah bahwa sejak sepinya PKL itu ya begal-begal itu semakin karena tidak ada lagi. Misalkan itu tadinya yang bersih terang benda yang terang banyak orang, tiba-tiba sepi gelap. Akhirnya disitulah terjadi kriminalisasi. Kenapa angka kriminal yang tinggi kepada masyarakat yang lalu lalang di sekitar tempat itu. Jadi bukan saja kemudian bahwa karena hilangnya pedagang kaki lima itu yang menyebabkan banyaknya sekarang begal-begal, bahkan menurut penelitian dan pengamatan kami itu 40% anak-anak pedagang kaki lima ikut di dalam membegal. Kenapa? Sudah tidak ada pendapatan orang tuanya. Di mana dia mau akan makan? Itu, dan pasti itu yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Dan kalau dia tidak lakukan secepat ini, saya kurang tahu bagaimana nasib pedagang kaki lima ini berjumlah kurang lebih 25.000 dikali keluarganya 100.000. Beberapa kali saya katakan, coba pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Wali ini betul-betul bisa memperhatikan juga rakyat kecil. Jangan seolah-olah karena kita orang mampu kemudian kita tidak memperhatikan lagi orang di bawah. Kasihan kita. Kalau ini yang terjadi, tunggu laknat. Saya yakin, karena kita menjadi pemimpin adalah sebuah amanah. Ketika amanah itu harus dijalankan, maka kebaikan harus berjalan. Minimal kebaikan untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu. Karena di dalam Al-Quran juga jelas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu Bang. Jadi betul-betul saya berharap kepada wali kota, tinjau ini kebijakan ini, tata secepatnya ini, berikan lagi hak-haknya pedagang kaki lima ini, berikan haknya penjual kambing apa di sana. Kalau penjual kambing yakin boleh, kau relokasi ke sana. Tidak semua di setiap orang mau motong kambing. Tapi kalau pedagang-pedagang kaki lima yang biasa kasihan, penjual air, menjual rokok, itu kan bagus ditata. Walaupun di mana-mana, di lorong-lorong pun itu bagus. Itu juga tadi mengurangi kejahatan tengah malam. Ya. Itu Bang. Bung Jul, jika wali kota Makassar saat ini duduk di kursi ini, apa pertanyaan pertama yang ingin Bung ajukan? Pertanyaan pertama, seandainya saya berhadapan dengan saudara Api, Munafri Dapuddin wali kota, saya sampaikan hentikan cara-cara penggusuran seperti ini Bang. Hentikan. Kenapa? Kamu tidak ingat di belakang saudara ini, di belakang yang kau gusur ini, ada orang yang berharap kemudian untuk diberikan makan oleh orang tuanya melalui pendapatan pedagang kaki lima. Itu yang saya harapkan. Dan itu pasti menjadi pertanyaan pertama. Tapi walaupun saya tidak duduk sama-sama, kalau kemudian saya ketemu, insya Allah saya akan sampaikan, hati-hati pedagang kaki lima mengharap keluarganya untuk diberi makan. Artinya tolong secepatnya kau berikan relokasi atau berikan pembinaan dalam bentuk penataan ataupun pendanaan. Kembali tempat mereka ya. Pendanaan akan ada. Ada, itu kan disahkan dan diatur oleh aturan Kemendagri dan undang-undang serta turunannya. Ada salah satu kabupaten yang sering banjir dan orang tidak malas untuk berhenti, yaitu Kabupaten Bantaeng. Bantaeng. Kita tidak membeda-bedakan ya antara pemimpin. Namun berkat dia punya inovasi, kreativitas, dia membangun Bantaeng itu jadi indah. Iya. Lalu ini langsung saya bicara loh dengan Pak Nurdin Abdullah, Prof Nurdin Abdullah. Kenapa bisa begini? Dia bilang kalau saya hilangkan PKL, ini tidak akan indah, tapi kita tata. Jadi dia adalah aksesoris kota. Jadi orang lewat lalu lalang akan singgah. Ada yang beli kelapa muda, ada yang beli rokok, ada yang beli aqua. Sehingga tertata di situ. Dan modalnya pemerintah Kabupaten Bantaeng yang memberikan. Bagaimana perbandingan dengan Kabupaten Bantaeng itu, Bung? Jadi memang saya bolak-balik dari Makassar Bulukumba. Saya selalu kalau lewat perhatikan Bantaeng. Bantaeng itu alhamdulillah pedagang kaki lima cukup tertata dan kemudian lingkungan di sepanjang jalan provinsi itu bersih. Ini mungkin karena didahului dulu dengan pendahulu Pak Nurdin Abdullah. Itulah yang menata kemudian pedagang kaki lima, dan yakin saya pasti orientasi yang paling pertama yang disampaikan dulu Pak Bupati dulu itu karena
kita harus berikan ruang hidup untuk pedagang kaki lima. Itu motivasi yang paling utama itu. Kemudian dianggarkan, dia bina pedagang kaki lima, dia berikan perbaikan-perbaikan untuk lapak-lapaknya, kemudian dan sebagainya, memberikan anggaran. Nah, kita lihat sekarang maju semua, dan alhamdulillah pendapatan kami sering kalau pulang duduk-duduk bincang-bincang di sana itu ya lumayan kalau pendapatan. Kenapa? Karena mendapatkan dulu bantuan daripada pemerintah Kabupaten Bantaeng. Itu hebat itu pemimpin seperti itu. Ya Bung Jul, apa kebijakan yang menurut Anda yang paling perlu dievaluasi terkait penataan pedagang kaki lima ini? Kebijakan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Kota Makassar adalah pertama, tidak terlalu sulit ini, ikuti petunjuk aturan-aturan yang ada mulai dari atas sampai ke bawah. Ya. Karena disitulah kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk melakukan secara perbaikan di bawah Ya. pedagang kaki lima, Ya. bina pedagang kaki lima, berikan anggaran pedagang kaki lima, berikan apa yang terbaik sehingga pedagang kaki lima bisa juga hidup secara sejahtera untuk menaungi keluarganya. Karena Bung Api dipilih oleh masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya ya. Nah, itu kan semua pemimpin akan mensejahterakan rakyatnya dan Sesuai memang janjinya. dia tidak berjanji atau berjanji itu harus dilaksanakan. Sebagai kepala- mensejahterakan sebagai Kepala daerah. kepala daerah. Tertib, Iya kan? iya, yang Tapi paling kalau kemudian dia sudah memimpin dan tidak sama sekali memperhatikan Tidak berpihak, kesejahteraan, ya, tidak berpihak. walaupun tidak perlu semuanya, cukup pedagang kaki lima dan yang lain rakyat miskin, Ya. toh, kau perhatikan, ya saya kira dia bisa mengerti kemudian. Tapi kalau seperti sekarang berpikir mereka, saya yakin ada perubahan lain ketika pemilu akan datang. Menurut Bung Rizal, apakah Pemkot telah menjalankan seluruh amanat Permendagri 41 tahun 2012 atau masih ada kewajiban yang belum dipenuhi? Hanya saya bilang satu yang dia laksanakan, penggusuran. Kan memang di situ di Kemendagri ada 2 penertiban. Cuma itu yang dia lakukan, yang lain-lain itu enggak ada. Tidak ada hak-hak kemudian pedagang kaki lima yang bisa diberikan kepada pedagang kaki lima. Tidak ada pembinaan yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengan Kemendagri itu atau turunan-turunannya termasuk perdanya sendiri yang dilaksanakan kecuali itu tadi penggusuran. Penggusurannya. Nah, itu. Jadi kata kasarnya tidak ada yang diberikan kontribusi kepada pedagang kaki lima kecuali dia tertibkan semua pedagang kaki lima. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam beberapa pekan atau bulan ke depan jika benar-benar ingin berpihak kepada PKL? Harusnya kenapa dia? Kalau keberpihakan, saya pikir sudah tidak akan mungkin itu. Tapi kalau untuk mengembalikan hak-hak pedagang kaki lima, itu perlu mendengarkan suara-suara pedagang kaki lima semuanya. Ya kan? Kembalikan misalnya di tempat di mana saya menjual dulu, kemudian kita tata, kemudian kita kasih indah-indah itu, bagaimana bentuknya merancang ini kan, kota kan ada perancangnya, ada Bapeda, ada dinas PU, ada dinas tata ruang. Semua itu, jadi itu yang kita pergunakan. Bagaimana kemudian ada berdiri sini lapak-lapak untuk pedagang kaki lima, tapi bagaimana indah kelihatan seperti yang dikatakan pedagang kaki lima. Jadikan ini sebagai aksesoris kota, jangan jadikan sampah. Karena itu dia bilang jadikan sampah, itu kan move saja. Itu tidak terbukti juga barang pedagang kaki lima jadi sampah. Dan itu sangat keberatan orang-orang pedagang kaki lima. Mereka mengkontribusi semua hampir 70% daripada pendapatan daerah Kota Makassar di bidang UKM, itu 70% lahir daripada pedagang kaki lima. Jika kondisi ini terus berlanjut, apa dampaknya terhadap ekonomi rakyat di Makassar, rakyat kecil di Makassar ini? Kalau dampaknya sudah jelas bahwa pemerintah kota akan kehilangan 70% itu dari kontribusi pedagang kaki lima. Yang kedua, pedagang kaki limanya juga akan tergerus, tidak ada kemudian apa-apa yang dia bisa harapkan untuk keluarganya. Berarti secara keseluruhan pemerintah kota harus bertanggung jawab dengan keadaan ini, dan ujung-ujungnya seperti yang kita bahasakan tadi di tengah perjalanan wawancara ini, bahwa akan banyak terjadi kenakalan, pembegalan, perampasan akibat daripada kelakuan pemerintah kota
terhadap pedagang kaki lima. Karena tidak punya penghasilan. Bukan pedagang kaki lima, bukan bapaknya atau mamanya yang suruh pergi membegalan, tapi keadaan ini anak yang sudah tidak ada lagi yang bisa dia pakai untuk belanja, pakai untuk makan, akhirnya ikut membegal supaya dapat makanan. Ya. Itu Bang, Bung bahayanya. Jun, jika pemerintah mengklaim penataan PKL sudah berhasil, tetapi masih banyak pedagang yang merasa kehilangan ruang usaha, kehilangan pendapatan, dan kehilangan harapan. Maka menurut Anda siapa sebenarnya yang menikmati keberhasilan itu? Jadi kalau pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Saudara Arifud di Pak Api, itu belum ada sama sekali yang bisa kita banggakan untuk keberhasilan dari pedagang kaki lima. Yang ada adalah penyengsaraan bagi semua pedagang kaki lima dalam hal penertiban ini, sehingga kalau kemudian kita bandingkan siapa yang menikmati itu adalah jawaban konkret adalah pedagang-pedagang kaki seribu yang menggunakan fasilitas kota seperti Alfamart, Alfamidi, apalagi yang satu itu, semua dalam bentuk-bentuk itu. Karena kenapa? Sudah tidak ada alternatif lain untuk belanja kecuali kita datang ke Alfamart. Sebenarnya berdasarkan aturan undang-undang juga itu yang harus disaring begitu mau masuk di daerah atau di suatu tempat. Jangan terlalu banyak. Ini malah kebalikan. Semua pedagang kaki lima sudah kehilangan pencaharian. Semua 100% lari ke Alfamart. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang menikmati adalah mereka pedagang kaki seribu yang menikmati. Untuk lebih jelasnya apa sebenarnya yang terjadi, karena itu episode berikutnya kami akan mengundang pihak pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, untuk hadir memberikan penjelasan dan menjawab berbagai pertanyaan publik. Karena forum ini kami dedikasikan untuk mendengarkan suara para pelaku dan pemerhati PKL sebagai bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi yang berimbang. Pemirsa, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya gedung dan rapinya trotoar. Pembangunan juga harus diukur dari seberapa besar negara hadir melindungi rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha sederhana di pinggir jalan. Pedagang kaki lima bukan sekedar angka statistik. Mereka adalah ayah yang mencari nafkah, ibu yang menyekolahkan anak, dan keluarga yang bertahan di tengah kerasnya kehidupan ekonomi. Karena itu, penataan harus berjalan bersama keadilan. Ketertiban harus berjalan bersama pemberdayaan, dan kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat. Harapannya apa, Bung? Jadi saya mau menyampaikan kepada Pak Wali, kalau kemudian memang ini penertiban di Kota Makassar harus dilakukan, supaya terjadi keadilan antara pedagang kaki lima dan pedagang kaki seribu. Yang saya maksud pedagang kaki seribu itu yang tidak bisa tersentuh dengan Satpol. Coba kita lihat di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan sampai ke bandara, itu berdasarkan aturan undang-undang, Kemendagri, Perda dan turunan-turunannya tidak ada boleh berjualan di situ, ada apakah pedagang kaki lima atau pedagang kaki seribu. Tapi coba kita lihat di sepanjang Perintis Kemerdekaan, itu adalah jalan negara, sama sekali tidak boleh kita pakai untuk berdagang kaki lima. Tapi kenyataannya di situ rolling 50 meter masuk dulu 75. Waktu saya DPR itu kemudian berubah menjadi 50 meter rolling, tapi yang terjadi adalah ditempati oleh pedagang kaki seribu, bahkan melanggar aturan pemerintah, membangun secara permanen tapi tidak tersentuh oleh pemerintah kota. Kalau kemudian wali kota yang dipimpin oleh saudara Munafri Arifudin atau API bisa menyelesaikan itu dan membersihkan sepanjang jalan sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang dan Kemendagri, membersihkan sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan, itu baru saya salut. Dan saya akan dukung 1000%. Kalau seandainya dia, iya, tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Kalau kemudian ini kan pedagang kaki lima, kok bisa saya ditertibkan? Kenapa pedagang kaki seribu di sepanjang Perintis Kemerdekaan tidak bisa disentuh? Padahal itu yang paling terkena aturan itu penggusuran, penertiban, itulah. Karena itu adalah jalan negara. Berdasarkan Kemendagri nomor 41 dari 2012, satu pun tidak bisa ada berdiri pedagang kaki lima, pedagang kaki seribu di sepanjang jalan negara.
dan perintis kemerdekaan sudah dinyatakan adalah jalan negara. Itu harapan kami. Kalau itu berani, berarti adil Ki. Jadi Kaki 1000 ditertibkan, kaki 5 ditertibkan. Jadi kami menantikan Bapak Wali Kota Munafri Arifudin untuk hadir di Studio 55 ini di dalam program Lensa Bung Salim untuk menjawab semua pertanyaan, keluhan publik, keluhan pedagang kaki 5 dan bagaimana harapannya masyarakat menggantungkan hidupnya kepada pemerintah kota. Saya Salim Jatimama, terima kasih telah bersama kami dalam Lensa Bung Salim di 55 TV selalu keren. Teruslah kritis, teruslah mengawal kebenaran karena demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang peduli. 55 TV selalu keren. Allahu Akbar.